Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil lailah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam hari ini dan kita sudah belajar cukup banyak bahasan tentang ilmu sorof. Tentang sorof dasar dan sorof permulaan yang harus kita kenali lebih awal dan kita kuasai lebih bagus ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah banyak yang setor, bahkan di antara Bapak Ibu ada yang sudah mempelajari buku kita ini sudah lewat halaman. Ada yang sudah masuk ke halaman 15, ada yang 16 ya, dan sudah memberikan minta dinilai apakah pemahamannya salah atau benar. Alhamdulillah kita lihat bagus ya. Berarti kalau Bapak Ibu misalnya mau mengeksplorasi buku ini, buku yang kita punya, silakan boleh terus mencoba memahami ya, meskipun kita belum belajar. Hanya saja resminya kita belajar di Zoom. Namun jika Bapak Ibu ingin terus mencoba mempelajari setiap halaman yang ada di buku, silakan dan boleh nanti bisa cek pemahaman lewat WA ke kita ya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar sampai tasrif dari mujarrad ke mazid yang 8 pola untuk rumpun 2 dan 3. Dan perlu saya sampaikan di awal-awal, please, please itu ya. Mohon maaf, silakan Bapak Ibu semuanya tidak usah confused, tidak usah repot dengan pembagian istilah-istilah yang kita buat. Ada istilah wazan, ada istilah rumpun, sigot dalam ilmu sorof. Nah, kalau sigot itu bentuk, kalau wazan itu pola. Nah, kita baru kenalkan di sini istilahnya wazan, sigot belum kita kenalkan. Nah, baik untuk sigot, untuk bentuk mujarrad ke bentuk mazid, mazid yang 8 macam kita sudah hafalkan. Ada tambahan 1 huruf ada 3 macam, yang 2 huruf ada 4 macam, dan 3 huruf ada 1 macam. Dan kita sudah berlatih untuk 3 rumpun. Nah, sebelum kita masuk ke rumpun yang keempat, barangkali Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan atau ada soalan, kita beri waktu beberapa menit silahkan. Mungkin ada yang perlu disampaikan, sambil mungkin teman-teman yang lain mau simak juga. Silakan, kita beri kesempatan 1 atau 2 orang untuk menanyakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, siapa Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, baik. Kalau tidak ada, saya akan meminta Bapak Ibu 5 orang untuk membuat tasrif perubahan dari mujarrad ke mazid untuk rumpun 3. Untuk rumpun 3. Saya minta 5 orang. Saya akan pilih. Silakan Ibu Nur. Ibu Nur silakan. Ustaz, Ibu Nur nggak sihat, Ustaz. Oh, kurang sehat. Oh iya, baik. Baik, kalau gitu barangkali juga di antara kita ada yang sakit ya. Kita tidak tahu semuanya. Ya, kita berdoa dulu deh kalau gitu. Narju li sihhati man kana minna maridun. Narju minallahi ta'ala syifa'ana wa sihhatana wa afiyatina wa salamatina jami'an wa liman hadara fi hadzal majlis wa liman ghaba an hadzal majlis. Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, coba kita lanjutkan ke Ibu Rubiah binti Khalid. Ibu Rubiah binti Khalid. Silakan yang rumpun 3 Ibu. Bebas, sembarang saja kata-katanya. Silakan. Hanya rumpun 3 saja.
Ya, yang bertasydid. Yang bertasydid. Diubah ke 8 pola mazid. Sebarang ayat, Ustaz. Sebarang Kata-katanya boleh saya pilihkan. Kalau gitu silakan kata-katanya adalah sanna. Sana, Ibu. Silakan. Iya, sana. Sana. Ya. Sana. Terus? Sanana. Sana. Ya. Sana. Yang nomor 1 bagaimana, Ibu? Maaf, yang nomor 1 tadi gimana? Nomor 1? Asana. Asana, betul. Nomor 2? Nomor 2. Sana. Ya, sana, bagus. Terus nomor 3? Nomor 3. Sanawa. Betul. Sannana. Sanana. Ya. Nomor 4? Nomor 4. Nomor 4. Sanna. Tasana. Diawali oleh ta. Sebelum fa'il ada ta dulu. Ya. Lalu setelah fa'il ada alif. Nah, katanya adalah sana, maka menjadi tasana. 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 Ya, nomor 5. Nomor 5. Ansana. Tambahan ta dan tasdid. Astana. Tasannana, ya. Tasannana. Nomor 6. Nomor 6. Ansana. Ya, terus Ibu. Sana. Ya. Atkana. Istanna. Istana. Istana terus. Istakana. Yang nomor 7 apa nomor 7? 7. Istakana. Itu nomor 8. Nomor 8. Yang nomor 7 dulu. Tambahan in di depan. Intakana. Intakana. Insanna. Oh, insana. Insanna. Nomor 8. Intasanna. Intasanna. Istasanna. Istasanna. Ya, kata ayat, mohon maaf kalau nggak salah tangkap, kalau di Singapura bahasanya itu katanya itu ayat ya, ayat. Ya, ayatnya sana. Nah, kemudian diawali oleh ista. Jadi istasana. Yang nomor 8 tambahnya ista, terus tambahkan kata dasar sana sehingga menjadi ista sana. Kalau nomor 7 diawali in sana. Dola in dola. Saya belum master betul, Ustaz. Ya. Ya, kalau misalkan ini ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu ya. Ya baik. Ya baik, tadi udah betul, tinggal dilancarkan lagi Ibu. Terima kasih, Ustaz. Ibu ya. Ya, makasih. Baik, berikutnya. Ini ada Ibu Rubiah, ada Ibu Rabiah ya. Saya Rubiah Arif. Ya, Ibu Rabiah hadir. Orang berbeda ya. Ada Ibu Rabiah, Ibu? Enggak ada? Ada Ibu Rabiah Muhammad Ali, tapi tak tahu nyari dia ada ke tidak. Ada seorang peserta Rabiah Muhammad Ali, tapi belum nampak. Belum hadir, ya? Ustaz. Belum hadir. Baik, baik. Ini mohon maaf, ini koneksi saya bagus nggak Bu? Kedengaran nggak suara saya ke sana? Iya, kedengaran. Putus tidak? Jelas. Jelas ya? Ya. Baik. Baik, berikutnya.
Coba Ibu Ustaz. Rohana Alias. Ya Allah, Ustaz dengan Mau coba Ibu Rohana Alias barangkali? Maaf Ustaz, saya belum baru nak tulis. Oh Saya gitu. baru, ya maaf. Saya baru. Oke, baik. Berarti yang lain dulu ya. Baik, yang lain dulu silakan. Berikutnya Ibu Maryam. Ustaz, saya dah 2 minggu tak datang kelas pasal pindah rumah. Ni belum baik. ngaji balik. InsyaAllah saya akan buat. Oke, Ustaz. baik. Baik. Berarti yang Ustaz, lain dulu. Ustaz, saya nak tanya. Yang Ya, Ustaz kata silakan. berkenaan dengan Siapa? tasydid ni kan, absar. Tasydid, Ustaz kata rumpun 3. Tapi saya buat catatan sini rumpun 2. Macam mana? Sebab minggu kemarin tu saya dengar. Tadi Ustaz Pasti rumpun. Oh ya, saya salah ucap ya. Saya salah cakap ya. bukan Iya, rumpun sepertinya Maaf, begitu rumpun ya. Pandai ya. Ya, makasih banyak. Ya, saya salah ucap. Mestinya bilang rumpun 2. Ya, betul Ustaz. Iya, rumpun 3 itu yang tengahnya alif. Mengapa Betul. saya lupa itu ucapan kata itu ya? Mohon maaf ya. Ya, baik. Rumpun 2, makasih banyak diingatin. Siapa sekarang? Coba, Ibu Absah. Ibu Absah mau coba? Boleh saya cuba aja. Betul tak betul? Betul kan? Silakan. Rumpun 2 Ibu ya. Apa ya? Perkataannya apa ya, Pak? Oh, perkataannya atau ayatnya jarro, silakan. Jarro. Jarrah. Okey. Ajarrah. Ajarrah. Betul saya? Ajarro betul. Ajarrah. Kemudian jarrah. Betul. Kemudian jarrah. Ya, betul. Tajarrah. Ya, Tajarrah. betul. Kemudian apa? Tajar. Saya kan? Betul. Jarrah. Ijtarro. Ijtarra. Oh ya. Ijtarra. Ya, terus? Injarra. Kemudian istajarra. Betul tak? Nomor 7. Nombor 7. Injarra. Injarro. Yang nombor 8. Istajarra. Ya, 8 benar. Istajaro. Nomor 7 udah belum tadi, Ibu? Udah ya? Nombor 7 dah in tadi Ustaz kan? Udah. In kan? In. Ya. Ya. Injarro. Injarra. Baik. Berikutnya. Satu orang lagi. Ibu Masnah Marzuki. Barangkali coba. Ibu Masnah. Ayatnya atau katanya golla. Ibu Masnah barangkali mau coba. Katanya golla. Pertanyaan saya sendiri boleh Ustaz? Oh, boleh. Silakan. Yang asal ke yang ditasrif Ustaz? Yang asal kan yang ditasrif. Ibu gimana? Yang ditasrif ke yang asal? Ya betul, yang ditajwid rumpun 2. Saya cuba Ustaz Iya, silakan Ibu dicoba, Bu. Farro boleh Ustaz? Iya, Bu, silakan. Farro. Farro Ustaz. Farro. Ya. Tafarro. Betul. Tafarroro. Ya. Iffarro. Ya. Infarro. Betul. Istafarro. Nomor 7 istafarro betul Ustaz? Nomor 7. Infarro. Infarro nomor 7. Nomor 7 infarro. Nomor 8 istafarro. Nomor 8. Istafarro. Istafarro ya, betul. Bagus. Baik. Selamat Ibu ya. Ya, makasih.
Baik, berikutnya rumpun 3. Kita latih lagi rumpun 3 ya. Rumpun 3 yang tengahnya alif. Ya, ya. Rumpun 3 tengahnya alif. Baik, silakan Ibu Fauzia Waris. Ibu Fauzia Waris, kata-katanya faza. Ibu Fauzia Waris barangkali mau coba faza. Baik, Ibu Fauzia Waris ada? Baik, kalau belum mungkin bisa ke Ibu Syarifah. Ibu Syarifah Radiah. Faza. Barangkali mau coba Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuba ya. Salam Ibu, silakan. Saya tahu. Ibu mau coba Faza, silakan. Ya, ya, saya Ustaz bantu ya. Ya, silakan Ibu. Okey. Faza, Ya. faza, Afaza. afaza, Betul. faza, Fawaza. fawaza. Karena alifnya dari wawu Ya, sehingga afaza menjadi faza. Fawaza. Okey, saya ulang lagi ya. Fawaza, Ya, terus fawaza, ya. fawaza. 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 Okey. Jadi satu yang sekarang nombor 6 ya. Ya, 6. Iftaza, Iftaza, betul. intaza, Apa? Nomor 7? infaza. Infaza, betul. Istafaza. Nah, bagus. Istafaza. Ista. Yang nomor 7 dan 8 paling mudah. Nomor 7 diawali in, faza. Ya. Nomor 8 diawali ista, faza. Kita menyebutnya ista, biar mudah ista sama in. Okey. In sama ista. Gitu ya. Ya, Baik, sekarang Ibu Fauzia mau coba? Dalam Ustaz yang tadi. Ya, apa Ibu silakan. Mau coba kata-katanya? Adalla. Ya, oh yang tadi silakan. Dalla. Ya, terus? Dallala. Ya, Tadalla. ya. Tamallala. Tadallala. Tadallala. In tadallala. Istadallala. Istadallala. Istadalla. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 6 ya? Nomor 8. Nomor 8. Kalau nomor 6 berapa? Bagaimana nomor 6? Yang nomor 6. In tadallala. Belum. Nomor 6. Nomor 6 ya. Dolla diawali oleh i sebelum fi'il. Idtalla. Italla. Ya, idtalla. Baik. Baik, idtalla. Nomor 7. Ittadalla. Nomor 7 diawali in saja, Bu. Dolla diawali in. Jadi in dolla. Indalla. In dolla. Nomor 8. Nomor 8 istadalla. Istadolla. Istadalla. Ya, baik. Baik, bagus. Selamat. Baik, berikutnya. Selamat Ibu ya. Berikutnya Ibu Syarifah Tolha. Syukran. Yang rumpun 3 Ibu. Ibu Syarifah Tolha. Ya, Ustaz. Sebarang ya Ustaz Semarang, silakan. Jala, Iya. ajala, Ya, bagus. jawala, 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 terus? tajawala, Ya, tajawala, ya. ijtala, Ijtala, betul. injala, Ya, bagus. tajala. Istajala, bagus. Selamat.
Alhamdulillah. Satu orang lagi dari Bandung nih, Ibu Katrin. Iya. Ya, silakan. Tola, Ya. apola, towala, towala, tatowala, tatowala, itotala, Belum. Itu tala. itotala, Ya, terus? intola, Ya. istatola. Ya, bagus. Selamat, bagus ya. Selamat, Mumtaz. Itu yang ibu-ibu semuanya. Yang laki-lakinya belum bapak-bapaknya. Nah, sekarang untuk bapak-bapaknya 4 orang. Coba. Baik, kita mulai dari siapa ini? Ini ada yang tidak hadir ya bapak-bapak ya? Coba. Bapak Jali, boleh coba Bapak Jali ini? Oke, belum ada suaranya ya. Baik, coba Bapak Yusni, Bapak Yusni, rumpun 3. Pak Yusni hadir? Baik, mungkin belum. Siapa lagi? Nah, Bapak Malik, Pak Haji Malik, silakan coba. Sasa. Barangkali mau coba Bapak Haji, silakan. Sasa, Pak Haji Malik. Belum? Siapa coba Bapak yang mau coba? Barangkali ada yang coba. Bapak Tahir. Boleh saya coba? Oh iya Bapak Rudi, silakan Bapak Rudi. Rasanya itu asalnya dari iya ya? Yang mana kata-katanya? Sasa katanya barusan. Sasa ya. Itu Sawasa. Alifnya dari wawu Pak. Sawasa itu jadi wawu ya? Ya, sawasa. Asasa. Sawasa. Sasa terus? Sasa. Sawasa. Sawasa. Tasawasa. Sawasa. Tasawasa. Ya. Tasawasa. Wanya pendek. Tasawasa. 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 Ya. Istasa. Insasa. Istasasa. Istasasa. Bagus. Selamat Pak. Cuma tadi wawunya nggak usah panjang. Jadi sasa, sawasa ya, gitu aja. Sawasa. Sawasa. Sasa, asasa, sawasa, sawasa, tasawasa, istasa, insasa, istasasa. Baik. Ya, begitu. Baik, berikutnya silakan coba. Bapak lagi siapa? Bapak Tahir? Bapak Tahir Abdullah, coba. Saya coba. Khoba. Ya, alifnya dari ya. Khoba, khoyaba. Khoba. Ya, khoba. Khoba. Betul. Khowaba. Pakai ya, khoyaba. Khoyaba. Ya, terus. Khoyaba. Betul. Khoyaba. Ya. Terus? Istahoy. Istawab. Ikhtaba. Ikhtaba. Ikhtawa. Nomor 7. Istaba. Nomor 7. Nomor 7. Inkhoba. Istakhoba. Khoba, ya. Inkhoba dan nomor 8 apa Pak tadi? Istakhoba.
Istakhoba. Kata khoba nomor 7 diawali in khoba. Nomor 8 diawali ista, jadi istakhoba. Gitu ya. Baik, 2 orang lagi. Bapak Marhaini Yasin. Itu ibu. Oh, maaf. Maaf Ibu. Maaf. Ya, maaf. Ya, maaf. Ibu Marhaini Yasin, maaf Ibu, silakan coba. Jala. Jala, jim, alif, lam. Asalnya jawala boleh, jayala boleh, Bu. Kalau jala, alifnya boleh wawu, boleh ya. Nah, ini nanti kita belum bahas ya. Baik, sebentar. Ada beberapa kata yang rumpun 3, alifnya bisa wawu, bisa ya. Kalau begitu Ustaz, artinya sama atau berbeza? Aslinya berbeda. Baik, saya akan coba ya. Ini sebelum ini satu orang dulu, sebentar. Atau boleh satu orang lagi aja kita sampaikan untuk Ibu Marhaini dulu. Ibu Marhaini silakan kata jala boleh pakai jawala atau boleh pakai jayala. Silakan Ibu coba dulu. Coba ya. Ya, silakan Ibu. Jala. Ya. Jawala. Ya, jawala panjang. Terus? Jawla. Jawala. Jawala. Ya, terus? Tajawala. 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 Tajawala terus? Ijtala. Injala. Istajala. Yang nomor 6 apa Ibu? Nomor 6 bagaimana? Nomor 6. Ijtala. Istajala bagus, betul. Oke. Nomor 7? Nomor 7. Ijtala. Istajala. Bukan. Nomor 7. Nomor 7. Injala. Injala. Terakhir nomor 8. Betul, nomor 8. Istajala. Baik. Istajala. Bagus ya. Ya, selamat. Baik. Saya mau sampaikan yang tadi saya ulas di awal ya. Saya akan tulis di whiteboard. Ada yang mau bertanya dulu silakan. Enggak ada ya? Baik, ini Pak Ustadz, ya, tanya Bapak, sebentar silakan. sebelum nulis. Tadi saya agak kesulitan waktu kita harus menebak apakah berasal dari alif atau wawu. Apakah satu-satunya cara kita harus menghafal dari kamus begitu atau seperti apa? Apakah ada kisi-kisinya kalau ini nanti jadinya dari wawu, ini dari iya? Ya, baik. Ada dua cara. Ada dua cara. Untuk memastikan apakah alifnya ini berasal dari wawu atau dari ya, ada dua cara. Pertama, kita harus menghafal masing-masing kata ini. Pertama, kita harus menghafal kata-kata ini semampu kita. Setiap hari menambahkan setiap kata masuk di wazan berapa, di rumpun berapa. Kalau ada alif di tengah, maka kita harus hafal alif itu semula berasal dari wawu ataukah berasal dari ya. Itu harus hafal. Nah, terus berikutnya itu cara pertama. Cara yang kedua adalah seperti yang pernah diulas kemarin, itu adalah kita harus tahu masdarnya. Masdar itu isim. Jala ini kan bentuk fi'il, fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada masdarnya. Setiap fi'il pasti ada bentuk isim masdarnya, semuanya. Nah, karena kita sering membaca Al-Quran, sering berdoa menggunakan bahasa Arab, dan juga sering baca hadis-hadis Nabi sebagian,
maka mungkin telinga kita sudah mendengar beberapa kata yang berupa isim. Contoh misalkan kayak kata khaufun. Ini masdar ini, isim masdar. Khaufun huruf tengahnya wawu. Nah, kata khaufun ketika diubah ke fi'il madhi menjadi khofa. Nah, sehingga khofa ini semula dari atau asalnya berasal dari kata khawifa. Kenapa kita tahu khofa berasal dari kata khawifa? Karena kita sudah pernah dengar kata khaufun. Khauf dan roja, takut dan harap. Atau misalkan kita juga pernah dengar kemarin kita sebutkan kata toro. Toro alifnya apa kira-kira? Ya apa wawu? Kita bisa ingat-ingat sebuah kata yang mungkin pernah kita dengar. Tairun. Iya. Pernah dengar ya tairun ya? Tairun. Jadi iya ya. Tairun. Ya, warsal alaihim tairon ababil. Tairon kan, bukan tauron kan? Nah. Nah, seperti itu. Nah, jadi langkah yang kedua untuk memastikan alif itu berasal dari wawu atau ya adalah kita memastikan apa bentuk isim masdarnya. Nah, hanya saja ini berdasarkan apa yang kita dengar. Berdasarkan apa yang sudah kita tahu, yang sudah pernah kita baca, yang sudah kita hafal. Nah, kalau kita belum hafal, untuk mengerti masdar memang juga cukup perlu kerja keras untuk mengingatnya. Tetapi barangkali kita sudah pernah dengar sebelumnya, maka yang sudah kita dengar itu bisa kita jadikan modal, bekal, untuk memastikan alifnya berasal dari apa. Jadi dengan dua cara, pertama hafal, kedua dengan cara memastikan apa masdarnya, dengan cara mengetahui masdar itu apa, alif atau wawu, ya atau alif, ya atau wawu ya. Halo, Oke, Pak. Ya. Paham ya? Oke. Paham. Nah baik. Boleh, Nah baik. boleh nambah pertanyaan, Ustadz? Silakan Ibu Katrin ya. Tadi Ustadz tanyakan bilang bahwa setiap fi'il itu ada bentuk masdarnya. Tapi kalau setiap isim juga kan ada bentuk masdarnya, seperti baitun jadi buyutun gitu. Itu jamak atau masdar. Kalau isim nggak punya masdar. Baik. Itu pertanyaannya. Nah, setiap fi'il punya isim masdar. Setiap masdar bisa dikembalikan ke fi'il, Ibu. Khaufun, ini masdar, bisa dikembalikan kepada khofa. Khofa fil madi bisa menjadi masdar khaufun. Toirun dikembalikan ke fi'il jadi toro. Toro punya masdar namanya toirun. Baitun ini masdar. Siapa yang tahu baitun ini berasal dari apa fil madinya? Bata. Nah, berarti bata masdarnya baitun. Baitun fil madinya adalah bata. Bisa dibulak-balik. Iya. Nah, adapun yang tadi Ibu bilang, buyutun ini adalah bentuk jama, Ibu. Buyutun adalah bentuk jama dari baitun. Baitun satu rumah, buyutun rumah-rumah. Nah, buyutun ini juga isim. Cuman isimnya jama. Jama dari kata baitun. Nah, jadi cara mengembalikannya buyutun dikembalikan ke mufrad dulu, ke bentuk tunggal, baitun. Setelah baitun baru dikembalikan ke fi'il madhi menjadi bata. Oke, iya. Jadi kesimpulannya setiap fi'il madhi ada masdarnya, setiap masdar ada fi'il madhinya. Iya. Dan setiap isim hampir semuanya ada jamaknya. Setiap isim, setiap kata tunggal mufrad hampir semuanya ada jamaknya. Kenapa saya tidak bilang semuanya, tapi hampir semuanya? Karena begini, ada beberapa kata bentuknya mufrad, tapi mananya jamak. Barangkali ada sebagian yang sudah tahu, tapi kalau belum tahu, kita semuanya akan kasih tahu semua. Ada isim yang
tidak mempunyai jamak. Jamak itu bentuk banyak ya, plural. Nah, begini. Moya. Ibu tahu manusia bahasa Arabnya apa? Nas. Ya. Insan. Nasun. Nasun. Ada nasun, ada insanun ya. Nasun manusia, insanun manusia. Nah, nasun ini bentuk jamak. Maknanya jamak. Nasun sendiri dari segi bentuk ini mufrad, tetapi maknanya jamak. Nasun itu banyak, manusianya tidak satu. Jadi kalau misalkan gini, Muhammad adalah seorang manusia. Itu bahasa Arabnya bukan Muhammadun nasun, bukan. Mengapa? Karena Muhammadun adalah satu orang. Sedangkan nasun itu banyak. Sehingga kalau ungkapan Muhammad adalah manusia, itu bukan nasun, tetapi Muhammadun insanun. Tuh, insanun. Nah, insanun ini bentuk mufrad. Insanun bentuk mufrad. Nasun bentuk jamak. Tetapi antara nasun dan insanun ini beda asal. Kalau nasun dari kata nasia. Kalau insanun dari kata anasa. Anasa, nasia. Sama enggak asal katanya? Beda. Coba Ibu Bapak tebak. Anasa ini rumpun berapa kalau yang yang kita pelajari anasa? Anasa rumpun. Rumpun 1. Kalau nasia rumpun berapa? Nasia rumpun yang nasia 4. Rumpun 4. Beda rumpun. Nah, tapi baik anasa yang melahirkan kata insanun maupun nasia yang melahirkan kata nasun, itu maknanya manusia, tetapi beda. Nasun jamak, insanun mufrad. Gitu. Makanya saya katakan tadi, semua isim, semua kata mufrad, hampir semuanya punya bentuk jamak. Hampir semuanya. Tapi ada beberapa yang tidak punya bentuk jamak. Seperti nasun. Gitu ya. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu Katrin, setiap masdar itu bisa dikembalikan ke fi'il madhi. Dan setiap fi'il madhi memiliki isim masdarnya. Nah, cuma barangkali ada yang bertanya, apa sih masdar? Masdar itu kalau dalam bahasa Inggris sama dengan abstract noun. Kata abstrak. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini kata benda, kata yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan itu masdar dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kata benda, kalau bahasa Melayu apa? Bapak Ibu barangkali tahu. Kata terbitan. Oh, kata terbitan ya. Itu masdar terjemahannya kalau dalam bahasa Melayu kata terbitan ya, Bu ya? Ya. Baik, bagus. Nah, kalau bahasa Indonesia itu namanya kata benda. Kata kerja yang dibendakan itu masdar. Bahasa Inggrisnya abstract noun. Nah, misalkan gini, menulis. Menulis itu kata kerja. Fi'il. Nah, diubah menjadi masdar itu menjadi tulisan. Nah, tulisan itu masdar atau kata terbitan. Begitupun penulisan. Penulisan juga masdar. Tuh, begitu. Membaca, kata kerja, fi'il. Apa masdarnya membaca? Bacaan. Bacaan atau pembacaan. Sama. Bersatu, kata kerja apa masdar? Bersatu. Persatuan. Kata kerja. Kalau masdarnya apa? Bersatu. Persatuan. Bisa satuan, bisa persatuan. Kalau menyatu, apa masdarnya menyatu? Menyatukan.
Penyatuan kalau dalam bahasa Indonesia penyatuan. Bersatu sama menyatu berbeda. Begitu. Nah, begitu ya, Ibu ya. Baik. Ya, makasih atas pertanyaannya, bisa dipakai buat semuanya. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Kita kembali kepada pertanyaan awal tentang fiil rumpun 3 yang tengahnya alif. Itu alifnya ada yang berasal dari wawu, ada yang bisa berasal dari ya. Tetapi ada beberapa fiil yang alifnya itu bisa wawu, bisa ya. Contohnya jala. Nah, perhatikan. Ini jala, ini boleh jawala, boleh jayala. Nah, tadi siapa yang bertanya? Oh, Farudi ya. Apakah beda antara jala jawala dengan jala jayala? Berbeda. Nah, kalau jala artinya melancong. Melancong itu apa bahasa Melayu ya? Melancong. Sama lah. Melancong. Oh, sama ya? Ya, Melancong sama. itu bepergian. Yalah. Bepergian, Sama. melancong. Sama ya? Sama. Traveling, betul. Traveling, bagus. Sedangkan jala jalun ini generasi. Oh. Generasi. Generasi bangsa, generasi manusia. Contoh lain. Kada. Nah, kada juga ada kada kawida. Ada kada kawada. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ada kada kayada. Nah, ini baru muncul nih di kelas ini. Kada ini bisa kawida, bisa kawada, bisa kayada. Kawida seperti khofa, khowifa. Kawada seperti koma, kowama. Kayada seperti saro, sayaro. Nah, Bisa pertanyaan 3 lagi. ya? Bisa 3 ya? Bisa 3 ini. Oh. Lengkap ini Pak. Kada ini bisa kawida. Sebentar, saya ubah posisinya. Ya, baik. Bisa kawada, bisa kawida, bisa kayada. Bisa wazan 7, bisa wazan 8, bisa wazan 9. Nah, ini bikin apa? Bukan bingung. Ini gimana cara bedakannya nih? Nah, yang jelas mananya beda. Kalau kada yang kudu, kalau yang nomor 7 kawada, ini artinya adalah mempertaruhkan nyawa. Apa bahasa Melayunya? Mempertaruhkan nyawa? Sama. Baik. Menyabung nyawa ya, mempertaruhkan nyawa, atau menyabung nyawa. Jadi mengorbankan nyawa untuk sesuatu. Itu kada yakudu. Mempertaruhkan nyawa. Baik, sama ya. Nah, terus kalau kada kawida, ini artinya adalah hampir. Nyaris. Hampir. Kada yakadu. Ada di Al-Quran. Yakadul barku yakhtofu absarahum. Di surat Al-Baqarah. Ada ya? Itu kawida. Kada yakadu. Yakadul barku yakhtofu absarahum. Ada kan? Itu artinya hampir atau nyaris. Sampai sini paham? Nah, yang 9 kayada ini artinya adalah menipu. Menipu atau bersiasat. Bersiasat. Gitu. Nih, saya kembalikan ke awal ya. Kada yakudu, mudorenya kada yakudu. Ada kada
yakadu, mudhari'nya. Ada kada, yakidu. Nah, ini maknanya beda-beda. Fil madiyah sama kada, mudhari'nya beda. Ada yakudu, berarti asalnya kawada. Ada yakadu, asalnya adalah kawida. Ada yakidu, asalnya adalah kayada. Kalau kada yakudu artinya mempertaruhkan nyawa. Yang pertama ini artinya adalah mempertaruhkan nyawa. Kada yakudu. Kalau yang dua, kada yakadu artinya hampir atau nyaris. Contohnya di Al-Quran kita temukan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Petir hampir saja menyambar penglihatan mereka. Petir atau kilat. Kilat menyambar. Kilat hampir menyambar pandangan-pandangan mereka. Atau ada hadis Nabi yang berbunyi, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja kemiskinan menyebabkan kekafiran. Hampir saja kefakiran menyebabkan kekafiran. Kada. Yang terakhir kada yakidu ada di Al-Quran. Yakiduna kaida wakidu kaida. Ada di Al-Quran ya? Ada. Yakiduna kaida wakidu kaida. Surat apa itu? Surat. Ada kan? Yakiduna Ya. kaida wakidu kaida famahilil kafirina amhilhum Ruwaida. ruwaida. Nah, ini artinya beda. Ini yakiduna artinya menipu atau bersiasat. Mereka melakukan tipuan dengan sebenar-benarnya. Wakidu kaida dan aku juga melakukan tipuan yang sebenar-benarnya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kita tahu kapan kada atau bila kada bermakna mempertaruhkan nyawa, kapan kada bermakna hampir atau nyaris, kapan kada bermakna menipu atau bersiasat. Nah, tentu saja kalau kita menemukan kata kada, perhatikan maksudnya apa. Boleh jadi maksudnya adalah mempertaruhkan nyawa, boleh jadi maknanya adalah nyaris atau hampir, boleh jadi juga maknanya adalah menipu atau bersiasat. Nah, itu bisa lihat konteks dalam kalimat. Kayak kalimat tadi, contohnya ya, hadis Nabi misalkan, kadal faqru ayyakuna kufron. Kadal faqru ayyakuna kufron. Mungkin Bapak juga sudah pernah dengar hadis ini, sudah hafal, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalimatnya begini ayatnya. Kada al-faqru ayyakuna. Boleh Bapak tulis ya. Bapak Ibu tulis. Ayyakuna kufron. Ini kata-kata Sayyidina Ali kalau nggak salah. Kadal faqru ayyakuna kufron. Al-faqru artinya kefakiran, kemiskinan. Kufron artinya kekafiran. Fakir dan kafir. Beda ya? Nah, coba kira-kira tebak. Kalau ada kalimat semisal ini, kadal faqru ayyakuna kufron, apa yang tepat buat kata kada maknanya? Mempertaruhkan nyawa? Hampir atau menipu? Hampir. Hampir. Gitu. Nah, sekarang kalau begini, kada rojulun nafsahu. Hello. Ayu lagi zooming. Kada rojulun nafsahu. Coba tebak apa artinya nih? Melancung. Mempertaruhkan nyawa. Ya, mempertaruhkan. Seorang lelaki mempertaruhkan dirinya. Begitu. Yang tadi kada rojulun
sohibahu. Nah, ada lagi nih. Kada rojulun sohibahu. Apa nih artinya nih? Lelaki itu saudara dekat saya. Menipu, Ustaz. Nah, menipu, ini menipu. Kada Menipu. rojulun sohibahu. Seorang Oh, lelaki menipu temannya. Gitu. Jadi pakai konteks. Gitu ya Pak, Bu? Ya, ya. Paham sampai sini? Oke. Ya, satu lagi. Ini sambil kita mengeksplorasi ya. Satu Ya. lagi kata lain yang alif yang huruf tengahnya ain fiilnya alif, tapi alifnya boleh wawu, boleh ya. Contohnya adalah kata toro. Nah, toro. Toro gimana asalnya? Toyoro. Ya, boleh toyaro. Nah, toro yatiru ya. Yatiru. Toyaro berarti oke, toyaro. Bagus. Ada lagi? Toro yaturu. Dari kata towaro. Baik. Bapak Ibu tahu nggak apa artinya toro yatiru? Terbang. Kalau toro yatiru yang menggunakan ya artinya terbang. Terbang. Kalau toro yaturu apa artinya? Bapak Ibu tahu? Burung. Yang bawah toro yaturu. Yaturu. Bro. Burung. Bukan. Tumbuh. Oh, tumbuh. 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 Oh. Ya. Toro yatiru terbang. Yang ini terbang. Kalau toro yaturu artinya tumbuh atau bertahap. Di Al-Quran surat Nuh itu ada kalimat ayat begini. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum atwara. Nah, perhatikan. Nih, surat Nuh ya. Bapak Ibu boleh cek. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nah, perhatikan kata atwaron. Atwaro ini jamak dari taurun. Tengahnya wawu kan? Ya, ya. Nah, berarti toro yaturu. Tumbuh, Ustaz, tumbuh. Wawu betul. Wa qad khalaqakum atwara ini artinya kalau kembali ke ayat yang sebelumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap kepada Allah ketenangan? Mengapa kalian tidak berharap ketenangan kepada Allah? Waqad khalaqakum atwara, sedangkan Dia telah menciptakan kalian secara bertahap, bertumbuh dari satu fase ke fase berikutnya. Waqad khalaqakum atwaron. Nah, ini tauron, atwaron dari kata tauron, dan tauron berasal dari kata toro yaturu. Nah, seperti itu. Jadi sudah terjawab ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ya, baik. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini materi baru yang tidak selalu tersampaikan kepada semua yang belajar sorof bahasan ini. Alhamdulillah karena ada pertanyaan, jadi muncul ya penjelasan seperti ini. Makanya bila Bapak Ibu ada pertanyaan, itu silakan ditanyakan sehingga bisa memunculkan bahasan yang barangkali bermanfaat buat kita semua. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akan masuk materi berikutnya. Introduction untuk rumpun 4. Maaf Ustaz, tadi perkataan pasal Ibu. kaidah itu tadi, saya terjumpa dalam surah Tariq. Surah At-Tariq, ya. Surah At-Tariq ya, was-sama'i wat-tariq. Tariq. Ya, itu ya.
Yakiduna kaida wa kidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bagus. Paham ya? Udah ya? Udah. Baik. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita mau masuk ke rumpun 4. Nah, baik. Sebelumnya saya akan coba tuliskan lagi. Kelihatan tidak? Muncul tidak nih tulisan saya nih? Ini. Saya tak nampak. Kelihatan, nampak. Nampak ya? Kelihatan, alhamdulillah. Ini kita tuliskan dulu. Kecilkan sebelah kanan tu ada 100% tu kan. Jadi ada plus minus. Jadi kita kecilkan. Oh, Sudah nampak, Bu? Nampak jadi hilang. Nampak ya sekarang ya? Saya tak nampak juga. Nampak Ibu? Udah nampak ya? Kalau nggak nampak saya pindah. Boleh nampak. Yang tak nampak, cuba kecilkan sedikit persentasenya. Sebelah kanan Boleh ini Ibu. plus minus. Di bawah tu ada 100%. Saya nak kecilkan dah salah, dia dah hilang pula. Mana ni sekarang? Tak nampak Ustaz. Atau macam mana? Itu tahu. Saya pindah aja. Ini Baru nampak Ustaz. Nampak ya? Baru nampak. Baik. Oke. Ini harus hafal. Harus sampai hafal. Kalau ada yang belum hafal, terus kita belajar bersama-sama untuk menghafalnya. Karena ini akan menjadi modal kita untuk mengubah kata dari mujarad ke mazid. Ada berapa mazid polanya? 12. Ada 12. Majid? Oh, 8. 8. Yang 12 itu apa yang 12? Itu wazannya, wazan fi'il. Wazan mujarodnya. Wazan mujarad. Yang 12 itu mujarodnya. Nah, susunannya huruf-hurufnya harus ingat nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus ingat ya, baik. Nah, kita sekarang akan coba menggunakan atau mengubah kata mujarad ke mazid untuk rumpun 4. Nah, baik. Untuk rumpun 4 ada 3 macam, ada 3 wazan, yakni yang huruf terakhirnya lam fi'ilnya terbuat dari alif. Contohnya kata roja. Roja. Nah, roja ini alifnya ingat berasal dari apa? Dari wawu, sehingga asalnya adalah rojawa. Jawa, iya. Rojawa. Ini nampak semua ini? Nampak. Nampak ya? Ya. Nah, roja ini wazan 10 dalam rumpun 4. Rumpun 4 tapi wazannya wazan 10. Roja adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif. Nah, Bapak Ibu ingat, kalau ada fiil yang huruf terakhirnya alif, maka semuanya alif itu berasal dari wawu. Tanpa ada pilihan yang lain. Pasti wawu. Kalau alifnya ada di lam fi'il. Beda kalau alifnya ada di ain fi'il. Nah, sekarang kita akan coba ubah kata roja, mujarad roja, ke mazid yang 8 macam ini. Nah, baik. Bagaimanakah caranya? Nah, perhatikan. Untuk fi'il yang huruf lam fi'ilnya terbuat dari alif, ketika diubah menjadi mazid, maka alifnya diganti menjadi ya atau alif maksurah. Jadi tulisannya tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Ini salah. Tidak boleh begini. Tapi alifnya diganti menjadi ya. Penulisannya huruf ya, tetapi namanya adalah alif maksurah. Alif maksurah itu adalah huruf yang fisiknya seperti ya, tetapi fungsinya memanjangkan
fathah sebelumnya. Seperti alif. Makanya ini roja ketika diawali oleh hamzah sebelumnya maka menjadi arja. Bacanya panjang ja-nya. Arja, Arja. roja, Ya, semuanya. Roja. Roja. Nomor 3, tasdid roja. Nomor 4, taroja. Ya. Terus nomor 5, taroja. Nomor 6, irtaja. Nomor 7 gampang. Inroja. Terakhir istarja. Jadi kesimpulannya alifnya ganti menjadi ya semua atau menjadi alif maksurah. Penulisannya tidak boleh pakai alif untuk mazidnya. Paham ya? Paham. Nah, ini yang wazan 10. Lalu bagaimana yang wazan 11, 12, 13, 11 dan 12? Nah, baik. Di buku bisa dilihat di halaman berapa, Bapak Ibu? 26, 27. 26, 27 ya, baik. Nah, silakan sambil merefer buku Al-Ajib. Sekarang kata yang berikutnya, ini nomor 10. Yang 11 misalnya masa. Nah, kalau masa bagaimana? Masa sama menjadi amsya. Tuh. Amsya. Terus? Masya. Terus? Masya. Nah, masa. Tamasya. Terus? Tamasya. Terus udah ya? Istamsya. Udah. Terakhir yang nomor 12. Rodia. Rodia. Ininya kasroh, ain fiilnya. Dan huruf ya-nya fathah. Berharokat fathah. Bagaimana ketika dimazidkan? Sama persis. Tidak ada perbedaan. Ardo. Rodo, terus terus irtado, terus inrodo, terakhir istardo. Nah, kesimpulannya untuk rumpun 4, meskipun wazan 10 dan 11, 12 berbeda huruf terakhirnya pada satu jarod. 10 menggunakan alif, nomor 10, huruf terakhirnya menggunakan alif. 11 dan 12 menggunakan ya huruf terakhirnya. Tapi ketika mazid, ketiganya tidak ada perbedaan. Sama persis, tidak ada sedikit pun perbedaan. Sama. Paham, Pak. Paham. Paham ya? Iya. Nah, masalahnya kemudian, bagaimana kita tahu kalau menemukan fiil yang mazid? Contoh begini. Ada kata misalnya asma. Asma. Bapak Ibu silakan tebak. Asma ini merupakan wazan 10 atau 11 atau ke 12? 12. 12. Samia. Apa? Asma asalnya dari kata sama. Nah. Oh, sama. Sama. Berarti berapa ini? Wazan 10. 10. Berikutnya lagi. Ansa.
Wazan berapa? Nasia. Nasia berarti wazan berapa? 12. 12. Ya. Baik. Berikutnya lagi. Ahmad. Wazan berapa? Sama. Hama. Wazan berapa? 10 apa 11? 10. Bukan, begini. Hama. Tetap. Oh, ya. Oke. 11. 11. Nah, jadi harus ingat kembali ke mujarodnya. Setelah kita bisa mengubah fiil mujarod ke mazid, kita harus tahu asal-muasal mazid itu apa. Jangan sampai kita bisa pergi, nggak bisa pulang. Ui, siapa itu buka? Ya, jangan sampai kita bisa pergi tapi nggak bisa pulang. Jangan bisa mengubah tapi tidak bisa mengembalikan. Gitu. Satu lagi contoh. Ini menarik karena ini perlu pemahaman ya. Satu lagi misalkan kata ini nih. Istaula. Ini mazid apa mujarod? Mazid. Mazid. Apa mujarodnya? Wala. Apa mujarodnya? Istawalla. Waliya. Wala. Waliya. Waliya. Wazan 12. Wazan 12. Iya. Iya. Baik, berikutnya lagi. Ada di Al-Quran juga nih. Istagsha. Surat Nuh juga. Wastagshaw thiyabahum. Wasorru wastakbaru istikbaro. Istagsha. Apa mujarodnya? Ghasya. Gosia. Ada di Al-Quran lagi nih. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini kan sebentar. Ada nih. Saya sudah tuliskan ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Nah, tawalla ini tawalla mazid mujarod. Mazid. Apa mujarodnya? Tawalla. Mazid. Mazid. Ya, apa mujarod dari tawalla? Walla. Mujarodnya? Walaya. Waliya. Sama dengan ini. Sama. Waliya. Ada lagi di surat ini. Di surat Asy-Syamsu, Asy-Syams. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Itu. Ya. Nih, ada kata khoba man dassaha. Nah, dassaha. Khoba mazid atau mujarod? Khoba mujarrad. Mujarod. Khowaba atau khoyaba atau khowiba? Khoba. Khoyaba. Wa qad khaba man dassaha. Terus, nah dassa, ini dua kata, dassa dengan ha. Kalau ha ini domir, kita enggak sampaikan dulu. Nah, dassa ini mazid atau mujarod? Mujarod. Dassa. Mazid. Apa tambahannya? Saddah. Nah, baik. Nah, berarti semula begini tulisannya Bapak Ibu. Dassa. Tapi di Al-Quran kita temukan dassa
ianya diganti menjadi alif. Kenapa diganti menjadi alif, ditukar menjadi alif? Karena disambung dengan domir mutasil. Nah, dasa, mazid, tambahan tasdid. Apa mujarad dari dasa? Dasa, huwa. Dasia. Dasawa, dasaya atau dasia? Ini PR buat Bapak Ibu, PR. Apa PR bahasa Melayunya? Homework. Oh iya, homework ya. Homework ya. Ya, Ustaz. Ya. Silakan Bapak Ibu cari. Dasa ini mujarodnya mana yang betul? Dasa, dasa atau dasia? Nah, Dasia. ini. Silakan Bapak Ibu cari. Dasa ini semula asalnya ada wazan 10, 11 atau 12. Nanti cari ya. Nah, ini. Ya Bu, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada soalan? Tidak ada ya? Nah, jadi kesimpulannya untuk rumpun 4 lebih mudah, sangat mudah dibandingkan rumpun 2 dan rumpun 3. Mudah-mudahan perasaan saya sama dengan perasaan Bapak Ibu. Saya merasakan rumpun 4 lebih mudah ketimbang rumpun 2 dan 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Tapi saya nggak bisa pulang, Ustadz. Kenapa Ibu? Belum bisa pulangnya. Belum bisa pulang ya, belum bisa kembali ke mujarod. Iya. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, nanti ambil jejaknya dulu, ditulisin jejaknya. Ya, julid malam. Baik. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ini masih ada waktu, insya Allah. Kita akan coba bareng-bareng saja. Kita ambil beberapa kata untuk coba tasrif ke mazid yang 8 pola. Baik, kata-katanya saya tuliskan beberapa. Misalnya kata ini. Ala. Nah, ala. Terus hama. Terus maha. Berikutnya lagi goa. Ayya. Khofia. Khofia dan Rawiyah. Nah, Rawiyah. Baik, bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 56. Ada 56. Ada 6. Ada 6 kata yang mewakili wazan 10, 11, dan 12. Ala, kita ubah ke mazid yang 8 pola. Bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. Ala, silakan. A'la. Terus ala. Terus ta'ala. Terus berikutnya I'tala. Nomor 7 In'ala. Nomor 8 Ista'la. Bagus. Berikutnya hama. Silakan hama. 1, 2, 3. Terus 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 istahma. Baik. Maha, kebalikan dari hama, maha ya beda.
Maha sama hama tulisannya beda mujarodnya. Maha 1, 2, 3. Amha. Amha. Terus Maha. terus terus imtaha. Yang kebalik hurufnya. Imtaha. Istamha. Bagus. Goa lagi. Goa. Dua lagi, Khofia, silakan Khofia. Ujungnya panjang, istaghfar gitu. Terakhir Rawiyah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya minta 3 orang. Ini saya hapus ya. Saya kembali ke layar semua. Ini whiteboardnya saya keluarkan. Kosakatanya akan saya pilih acak, random. Baik. Saya izin whiteboardnya dihapus. Nah, baik. Silakan. Siapa aja mau coba 3 orang? Siapa mau coba silakan, siapa saja. Misalkan kata-katanya atau ayatnya adalah nawa, nun wawu ya, nawa wazan 11, berniat artinya. Nawa, silakan siapa coba? Oh, nawa. Ustaz, saya coba Ustaz. Ya, silakan. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Nawa Ustaz. Ya, silakan. Nawa. Anwa. Nawa. Ya, terus? Nawa. Betul? Tanawa. Betul? Tanawa. Ya. Intawa. Betul? Iya, betul. Intawa. Betul? Intawa. Ya. Istanwa. Istanwa. Baik, kemarin kita sudah buat tebak-tebakan ya kata intabaha dan intazoro. Itu mazidnya alif ta apa alif nun. Sama dengan nawa. Kalau alif ta jadi intawa. Nah, kalau kita menemukan seperti intabaha, intazoro, itu ada nun sama ta bersampingan, itu perhatikan tambahannya alif nun atau alif ta. Sehingga harus kembali ke mujarodnya, harus tahu pulangnya. Gitu. Gitu ya. Bagus ya tadi ya Pak Yusni ya. Baik, berikutnya kata lain. Hada. Hada, memberi petunjuk atau membimbing. Hada. Silakan siapa coba? Saya Ustaz. Silakan. Zahara. Ibu Zahara, silakan Ibu Zahara. Ahda. Ya. Hada. Ya, bagus. Hadda. Betul. Tahada. Betul. Tahadda. Ya. Ihtada. Betul. Inhada. Betul. Istahda. Bagus. Baik, lagi. Berikutnya siapa coba lagi?
Khosyia. Khosyia. Takut artinya khosyia. Siapa coba? Silakan. Nah, saya cobalah Pak. Iya, siapa? Aksha. Silakan. Ya. Halimah. Iya, Bu Halimah, silakan. Aksha. Ya. Ya. Ya, saya mulakan pula ya. Aksha. Khasya. Khasya. Betul. Takhasya. Ya. Takhasya. Betul. Ikhtasya. 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 Ya. Ikhtasya. Ya. Istaksya. Istaksya. Mudah ya? Mudah, alhamdulillah. Ini masih punya waktu nggak Bapak Ibu? Masih boleh? Beberapa lagi contoh? Masih bisa waktu? Masih bisa ya? Baik, silakan. Bunda Nuraini, silakan. Yang saya pilih Kata-katanya adalah Sadia, Bu. Sadia. Sadia. Bismillahirrahmanirrahim. Sadia. Asda, sada, sadda, tasada, tasadda, istada, insada, istasda. Ya, bagus. Selamat. Amin. Berikutnya lagi. Kowiya. Kuat. Kuat. Kowiya. Siapa coba kowiya? Siapa? Kowiya. Silakan. Mau coba? Bapak Ibu? Boleh Bapak, boleh Ibu? Saya Ustaz. Silakan. Siapa? Nuria. Ibu Nuria, silakan Ibu. Aqwa, qawa, Ya. qawa, taqawa, taqawa, iqtawa, inqawa, istaqwa. Ya, bagus. Bagus, selamat Bu, selamat. Lagi, bana. Membangun, bana, nun ya, bana. Silakan, siapa coba, bana. Tambah mudah ini, insya Allah. Siapa? Mau coba? Bana. Boleh saya coba, Ustaz. Ya, Ibu Katrin. Bana, abna, bana. Abna, panjang Bu. Abna. Abna. Terus? Abna, banna. Bana. Bana. Tabana. Tabana. Tabanna. Ibtana. In. Bana. Istabna. Ya, bagus. Istabna gitu ya. Panjang, nah panjang. Baik, berikutnya. Ya. Dua orang lagi deh, dua orang lagi. Kata-katanya adalah syaka, wazan 10. Syaka, shin, kaf, alif. Artinya mengadu atau mengeluh. Syaka, report. Syaka. Siapa coba? Caka, siapa coba? Silakan. Cuba Ustaz, saya cuba. Silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa? Ibu Zahra. Ya, Ibu Halimah. Halimah. Ya, Ibu Halimah, silakan. Ashqa. Ya. Syaqa. Ya. Syaqa. Ya. Tasyaqa. Ya. Tasyaqqa. Istaqa. Ya. Insyaqa. Ya. Istaqa. Istashqa. Istashqa. Ya, bagus. Selamat. Terakhir, satu orang lagi. Siapa mau ambil kesempatan untuk coba? Kata-katanya adalah saha, sin, ha, alif. Hanya hasimpul. Hasimpul ya, ha besar. Kalau di Indonesia menyebutnya ha besar. Kalau di Melayu katanya hasimpul. Saya dapat ilmu dari Ibu Ida ini. Saha, hasimpul. Masih ingat kemarin. Hasimpul, saha. Ya, silakan siapa coba.
Satu lagi. Siapa coba? Saya Ustaz, Hafsah. Silakan, Ibu Hafsah. Ya. Silakan. Asha, saha, saha, Betul. tasaha, Ya. tasaha, Ya. is apa ya? Ya. Istaha, Ya. istaha, insaha, Ya. istaha. Satu lagi. Oh, satu lagi yang mana satu saya? Yang terakhir. Yang 8. Istaha. Oh, istas. Oh, Yasin terlupa. Istasha. Ya, sinya 2 kali. Istasha gitu. Kalau pafilnya terbuat dari sin, berarti untuk yang terakhir yang 8 sinya 2 kali. Istasha. Begitu ya. Alhamdulillah. Istasha. Istasha berasal dari kata saha. Kalau di Indonesia itu saha itu bahasa Arab, bahasa Sunda artinya siapa ya. Saha, siapa. Asha. Baik, begitulah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah belajar malam ini lengkap 4 rumpun, 12 wazan, mazid 8 pola, 8 wazan. Nah, tentu saja ada yang tidak hadir, cukup banyak yang tidak hadir ya. Mungkin ada 8 orang mungkin yang tidak masuk. Mudah-mudahan rekaman ini bisa bermanfaat untuk dipelajari kembali. Dan bagi yang mungkin perlu mengulang, silakan. Insya Allah mungkin kalau saya sempatkan buat kesimpulan latihan tasrif yang rumpun 4 ini 2 atau 3 menit seperti yang kemarin pernah saya cobakan, mudah-mudahan. Baik, itulah yang kita pelajari malam hari ini. Saya minta Bapak Ibu silakan berlatih kembali, terus berlatih, dan silakan pada hari-hari ke depan atau hadapan Bapak Ibu silakan coba visi video call atau voice note ya, melatih yang rumpun 4 ini. Nanti setor seperti yang kemarin. Silakan hubungi secara pribadi ke nomor yang saya punya. Ya, beberapa kemarin juga sudah coba. Nah, silakan yang lain silakan coba juga untuk melakukan hal yang sama. Insya Allah kita akan coba saling bantu untuk bisa melancarkan tasrif yang kita pelajari malam hari ini dan kemarin-kemarin. Itu saja barangkali yang kita pelajari malam hari ini. Kita sekarang udah jam 10 kurang dikit ya kalau di sana. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Nakhtatim darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil fursa bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata yang tidak tepat, salah panggil, salah sebut, kekeliruan dan sebagainya. Nakhtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.